Pembelajaran yang kami kembangkan di Fakultas Hukum UKSW itu adalah pembelajaran yang berbasis talenta, tidak berbasis instruksional dari dosen terhadap mahasiswa. Nah, peranannya dosen di kampus ini termasuk Fakultas Hukum adalah bagaimana dosen mencoba menggali potensi atau talenta dari para mahasiswa, dan itu yang akan terus difasilitasi, dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada proses-proses selanjutnya dalam proses pembelajaran, kami menyelenggarakan setiap bulan dalam 2 tahun terakhir ini yang kami sebut dengan Alumni Lecture Series. Kuliah-kuliah tamu dari para alumni dari berbagai macam profesi atau pekerjaannya yang memberikan informasi tentang profesi hukum masing-masing maupun hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang calon lulusan mahasiswa atau calon lulusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana itu secara formal didirikan itu pada 5 Desember tahun 1959, sehingga pada tahun ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-65 dari Fakultas Hukum UKSW. Nah, keunggulan yang kami miliki saya kira sudah berawal sejak pendiriannya sampai dengan saat ini. Nah, diantaranya yang pertama, secara historis, universitas ini dibangun dengan salah satu keunikannya dalam relasi antara dosen dengan mahasiswa. Relasi dosen dan mahasiswa yang kami kembangkan di universitas ini termasuk tentunya di Fakultas Hukum, yaitu dalam pemahaman kekristenan, yaitu Imago Dei atau segambar dengan Allah atau Tuhan. Implikasinya adalah proses pembelajaran itu berlangsung secara egaliter antara dosen dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Dampak lebih lanjutnya adalah pembelajaran yang kami kembangkan di Fakultas Hukum UKSW itu adalah pembelajaran yang berbasis talenta, tidak berbasis instruksional dari dosen terhadap mahasiswa. Nah, peranannya dosen di kampus ini termasuk Fakultas Hukum adalah bagaimana dosen mencoba menggali potensi atau talenta dari para mahasiswa, dan itu yang akan terus difasilitasi, dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Itu keunggulan yang kami punya. Keunggulan yang lain saya kira secara formal pemerintah atau masyarakat termasuk di dalamnya memberikan kepercayaan kepada program studi ilmu hukum S1 maupun S2, sehingga kami boleh mendapatkan akreditasi unggul sejak tahun 2023 yang lalu. Nah, keunggulan lain adalah tentu kami punya sumber daya manusia, di dalamnya dosen dan tenaga kependidikan. Di antaranya dosennya hampir lebih dari 50% itu sudah bergelar S3, ada beberapa orang yang guru besar, kemudian yang lain juga dalam proses untuk pengembangan menuju studi lanjut maupun pengembangan-pengembangan yang terkait dengan profesionalisme masing-masing. Keunggulan lain yaitu kami punya sarana prasarana yang cukup, ya, kami punya ruang kelas yang memadai, kami punya laboratorium hukum, kami mempunyai perpustakaan baik pada tingkat fakultas maupun universitas. Kami didukung dengan sarana teknologi informasi yang cukup bagi mahasiswa untuk belajar. Dan yang paling akhir, keunggulan kami adalah kami berusaha untuk menjamin mutu pembelajaran, baik dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Sebagai contoh, setiap semester
kami harus melakukan monep atau monitoring dan evaluasi pembelajaran, baik yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, fakultas, maupun juga oleh mahasiswa lewat open forum yang mencoba mengkritik, memberikan masukan kepada dosen dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang kami pandang itu kami punya di Fakultas Hukum UKSW. Nah, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya saat ini mempunyai 2 program studi Strata 1 Ilmu Hukum dan program studi Strata 2 Ilmu Hukum. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pembukaan program studi Strata 3 Doktor Ilmu Hukum. Nah, dari 2 program studi yang ada, sesuai dengan ketentuan pendidikan secara nasional di bidang ilmu hukum, untuk program studi S1 semua mempunyai konsentrasi atau bidangnya di ilmu hukum secara umum. Tetapi mahasiswa ketika membuat tugas akhir, dia bisa mengembangkan talentanya sesuai dengan minat-minat yang kami perkenankan, di antaranya hukum perdata atau hukum bisnis, hukum kepidanaan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan ilmu-ilmu hukum lainnya yang terkait. Sementara di program studi S2, sejak semester kedua, mereka sudah boleh memilih dalam 3 konsentrasi. Ada konsentrasi hukum perdata atau hukum bisnis, ada konsentrasi hukum pidana, dan ada konsentrasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, itu 2 program studi dan peminatan-peminatan yang kami tawarkan kepada mahasiswa, sehingga kembali ke prinsip awal bahwa pemilihan konsentrasi atau minat itu berdasarkan talenta yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Terkait pilihan karir mahasiswa, kembali ke prinsip awal bahwa itu lebih kepada keleluasaan mahasiswa untuk menentukan karir atau masa depannya pasca dia menyelesaikan sekolah atau kuliah. Tetapi fakultas ini mencoba membantu dalam menentukan pilihan karir. Itu sejak dari awal mereka memasuki perkuliahan, kami membuat semacam kegiatan orientasi mahasiswa baru. Di situ kami hadirkan para alumni, paling tidak untuk memberikan informasi-informasi awal tentang apa saja pilihan-pilihan karir dari seorang lulusan mahasiswa Fakultas Hukum. Kemudian pada proses-proses selanjutnya dalam proses pembelajaran, kami menyelenggarakan setiap bulan dalam 2 tahun terakhir ini yang kami sebut dengan Alumni Lecture Series. Kuliah-kuliah tamu dari para alumni dari berbagai macam profesi atau pekerjaannya yang memberikan informasi tentang profesi hukum masing-masing maupun hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang calon lulusan mahasiswa atau calon lulusan Fakultas Hukum. Dan yang berikut, kami lakukan apa yang kami sebut dengan kegiatan studi lapangan, kami lakukan apa yang namanya pemagangan secara reguler. Setiap mahasiswa punya kewajiban magang kurang lebih 2 bulan untuk mengetahui dunia kerja. Dan yang berikut, dalam proses perkuliahan kami juga melibatkan para dosen dari praktisi, terutama praktisi-praktisi hukum. Dan paling akhir, wali studi kami minta untuk terus membimbing mahasiswa dalam menentukan karir mereka di masa yang akan datang. Prinsip pembelajaran di Fakultas Hukum UKSW adalah berpusat pada mahasiswa. Peran dosen adalah fasilitator, bukan sebagai instruktur. Nah, itu sebabnya kami berharapkan dengan berlakunya kurikulum OBE, Outcome Based Education, maka pembelajaran itu harus mempunyai dampak bagi mahasiswa setelah mengakhiri proses perkuliahan. Itu sebabnya metode-metode pembelajaran yang sifatnya konvensional seperti ceramah itu mulai kami pelan-pelan untuk mengurangi, tetapi kami minta kepada para dosen untuk coba melakukan modifikasi pembelajaran, apakah dalam bentuk diskusi, presentasi, mahasiswa membuat video, atau mahasiswa melakukan penelitian-penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat, sehingga
membawa umpan balik bagi proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, kami punya dalam 1-2 semester ini adalah beberapa mata kuliah yang diarahkan mengkolaborasikan aspek pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, dan sampai pada mahasiswa membuat sebuah tulisan atau karyanya yang bisa disampaikan dalam book proceeding atau dalam artikel. Nah, selain itu, dalam 2 tahun terakhir ini kami mulai menerapkan tugas akhir mahasiswa yang fleksibel, yang berbasis talenta. Tidak lagi satu-satunya skripsi, tetapi kami membuka kemungkinan yang namanya pembuatan artikel, penyusunan legal memorandum, membuat misalnya notasi putusan pengadilan, dan policy brief. Kurikulum di Fakultas Hukum UKSW, utamanya di program studi S1 maupun S2, kami mencoba melakukan pemutahiran paling lama 2 tahun sekali. Baru saja pada Agustus 2024 yang lalu kami melakukan lokakarya untuk pemutahiran kurikulum yang melibatkan berbagai macam stakeholders, diantaranya asosiasi keilmuan, asosiasi profesi, kemudian para pengguna lulusan, pengurus alumni dan alumni itu sendiri, serta mahasiswa. Nah, mengapa kami lakukan pemutahiran? Oleh karena perkembangan keilmuan itu tidak statis, tetapi akan terus dinamis di waktu-waktu yang akan datang. Maka mau tidak mau, pembelajaran di program studi ilmu hukum, baik S1, S2, harus mencoba beradaptasi dengan perkembangan. Hal yang kedua yang kami lakukan adalah lokakarya pembelajaran inovatif. Saya kira perkembangan teknologi informasi membuka banyak peluang untuk penggunaan teknologi pembelajaran yang tidak lagi konvensional, tetapi yang beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, pemutahiran kurikulum kami juga melibatkan orang tua atau wali melalui forum Gathering with Parents, yaitu orang tua atau wali boleh memberikan masukan dalam rangka untuk umpan balik menuju pembelajaran yang lebih baik atau yang berkualitas. Portal hukum online saya kenal ketika saya melakukan penelitian tesis atau S2 pada tahun kira-kira 1999. Sejak saat itu hingga hari ini, portal hukum online saya kira mempunyai manfaat yang begitu besar, baik secara pribadi bagi saya maupun bagi Fakultas Hukum. Kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat ketika kita mengunjungi portal hukum online, baik manfaat dalam pembelajaran maupun dalam melakukan penelitian dan pengkajian hukum. Yang bisa memperoleh manfaat saya kira bukan hanya para mahasiswa, dosen, tetapi juga para pemerhati dan pengkaji hukum pada umumnya. Kita bisa mendapatkan update peraturan perundang-undangan, kita bisa mendapatkan opini-opini terkait dengan ilmu hukum, kita bisa mendapatkan cakrawala berpikir tentang ilmu hukum pada umumnya dari berbagai macam narasumber yang disajikan dalam portal hukum online. Itu sebabnya secara pribadi dan secara kelembagaan saya ingin mengatakan salut dan bangga buat hukum online.